Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau membahas tentang sholawat. Kebanyakan umat Islam memahami sholawat Nabi itu mendoakan Nabi agar selamat. Padahal di dalam Al-Qur'annya sendiri mengatakan surat Al-Ahzab ayat 56 berbunyi, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Gusti Allah dan para malaikat itu bersolawat, termasuk kita manusia disuruh sholawat. Lah itu artinya, hai orang-orang yang beriman, sholawatlah kamu kepada Nabi atas salam penghormatan. Itu artinya salam penghormatan, bukan mendoakan Nabi agar selamat, karena para nabi itu sudah selamat. Seumpama kita meyakini bahwa sholawat itu doa, lah kan yang sholawat nggak cuman kita manusia, yang sholawat itu Tuhan juga sholawat, Gusti Allah juga sholawat. Lah kalau Gusti Allah sholawat bagaimana kalau dianggap doa? Masa ya aku? Kan kalau orang itu, manusia itu kan, ya Allah selamatkanlah Nabi Muhammad umpamanya. Lah kalau Gusti Allah yang bersholawat bagaimana? Nah ini kan terbentur. Berarti intinya sholawat itu bukan mendoakan Nabi. Contohnya seorang presiden mendatangi gubernur yang baru dilantik. Nah, seorang presiden itu datang menyalami, selamat ya, itu yang dimaksud salam penghormatan. Nah, seperti Tuhan ya, Gusti Allah itu memberi salam kepada para nabi, itu ya begitu, selamat ya, Anda sudah menjadi nabi, Anda sudah menjadi rasul. Itu yang dimaksud Gusti Allah sholawat. Jadi sholawat itu bukan mendoakan nabi agar selamat. Jadi nanti andaikan ada yang kurang jelas, tulis komen di bawah ya. Masih banyak lagi. Kalau di dalam tulisan sholawat memang betul itu tulisannya, ya Allah selamatkanlah Nabi Muhammad. Itu tulisan, itu teori. Tapi prakteknya kita itu jabatan tangan atau mengangkat tangan, selamat ya. Begitu. Jadi bukan mendoakan. Tolong dicek surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Di saat kita memahami Nabi Muhammad, kita harus ingat nama beliau itu aslinya Ahmad. Kenapa sih orang Islam harus mempelajari asal-usulnya nama Nabi? Karena kalau kita mengenal hanya Nabi Muhammad saja, nanti di saat ada orang menerangkan Nur Muhammad, disangkanya sama. Jadi Nur Muhammad dan Nabi Muhammad itu sosok berbeda. Contoh di dalam sholawat itu ada dua. Yang pertama, Allahumma sholli ala Muhammad, tanpa ada sayyidina. Jadi langsung, ya Allah selamat Nabi Muhammad. Selamat Muhammad, nggak ada Nabi, nggak ada sayyid. Berarti itu sholawat untuk Nur Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad, itu yang tidak ada sayyidinanya. Karena sayyid itu panggilan orang Arab. Kalau di Jawa itu kanjeng atau raden. Jadi kalau sholawat tidak ada kalimat sayyidinanya, berarti itu sholawat untuk Nur Muhammad. Ya, bukan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu nama aslinya Ahmad.
bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Qusay dan seterusnya. Lah, Nabi Ahmad ini yang terkenalnya Muhammad itu panggilannya ada 4. Enggak cuman Muhammad sebenarnya. Panggilannya itu Yasin, Toha, Mustafa, dan Muhammad. Lah ini yang terkenal Muhammad. Padahal Mustafa juga Nabi Muhammad. Coba contoh itu ada sholawatan. Sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Itu Toha. Toha itu panggilannya Rasulillah. Nah, itu bahasa Arabnya Rasulillah, berarti Toha itu Rasul. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Nah, itu kan panggilan juga Yasin. Jadi Nabi Ahmad itu panggilannya, atau orang Jawa bilang parabane ke ono papat ya. Siji Toha, nomor loro Yasin, nomor telu Mustafa, nomor papat Muhammad. Tapi sing terkenal sedunia itu Muhammad. Apa sih arti Muhammad? Muhammad itu artinya orang yang terpuji. Kalau Ahmad artinya puji, ya, puji ya, maksudnya memuji. Nah, kalau yang Muhammad itu kan ada huruf mim, itu domirnya. Kalau dalam bahasa Arabnya itu mim itu domir. Jadi jangan terpaku kepada nama Muhammad saja. Nanti kita pas ada orang ceramah Nur Muhammad, nanti pikiran kita langsung ke Nabi Muhammad. Nah ini yang nanti keliru ya. Kalau Nur Muhammad itu jejerannya adalah Nurullah ya, Nur Muhammad, Nur Insani, yaitu kalau Nur Muhammad barengannya itu kalau di dalam Kristennya itu Tritunggal ya. Kalau di Kristennya itu Tritunggal, Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insani. Banyak sekali jiwa, ruh, jiwa, raga itu juga Tritunggal ya. 3 jadi 1 ya, ruh, jiwa, raga. Kakang kawah, bayi, adi ari-ari juga Tritunggal ya toh. Masih banyak subjek, predikat, objek Tritunggal. Proton, neutron, elektron Tritunggal. Jawa, Jawi, jiwo Tritunggal. Jawa, Jawi, jiwo Tritunggal. Jadi kalau ada orang mengatakan Tritunggal, ya jangan fanatik, biasa aja. Jadi Jawa itu sudah menemukan Tritunggal, Jawa, Jawi, jiwo. Jadi sama sebenarnya, itu hanya kalimatnya saja yang berbeda. Jadi masih banyak kalau kalau kita ingin memahami tentang kehidupan, kalau orang Islam itu ada di huruf ba. Kan Al-Quran itu jumlahnya semuanya 6.666 ayat. Ayat bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya itu tanda. Jadi 6.666 tanda. Diringkes menjadi 7 ayat di dalam Al-Fatihah. Diringkes lagi menjadi 1 ayat di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Diringkes lagi menjadi huruf ba. Kalau orang sudah mengenal huruf ba, yakin tidak akan fanatik terhadap agama apapun. Karena di Al-Baqarah itu Gusti Allah menerangkan, hei orang-orang yang beriman, baik kalangan Islam maupun Nasrani, maupun Yahudi, maupun Sobiin. Sobiin apa itu? Sobiin adalah paseban, perkumpulan seperti kayak Badui. Kalau orang Jawa bilang kejawen, ada yang Sabto Darmo, ada yang Subut, ada yang Karuhun, Sinuhun, agama-agama adat daerah. Itu di dalam Al-Qur'annya disebut Sobiin. Itu Gusti Allah sendiri mengakui tidak ada kerugian di kemudian hari. Ya, Gusti Allahnya sendiri mengakui
agama apapun yang ada di bumi itu tidak ada kerugian di kemudian hari. Jadi tenang, ini kalau yang masih syariat ini pasti ya bertentangan. Kalau syariat itu namanya awal. Ya, syariat itu artinya awal, pemula. Makanya kalau pemula itu dikenalkan, ini Tuhanmu namanya Allah. Itu pengenalan. Di Al-Qur'annya juga datanya Allah. Tapi kalau sudah berhadapan sama yang pencipta, jangan nyebut nama. Karena secara hukum etika nggak pas. Yang diucapkan hukum data. Contoh, Presiden Presiden Indonesia adalah Joko Widodo, itu umpamanya. Tapi di saat kita berhadapan dengan presiden kan nggak boleh ngomong Joko Widodo, itu kan nggak boleh. Pasti kan Pak. Nah, nama Jokowinya sudah nggak ditulis, sudah nggak diucap, nyebutnya Pak. Berarti kalau kita berhadapan sama Gusti, nyebutnya ya Gusti. Allahnya sudah nggak diucap karena sudah kenal, sudah menghadap. Nah, itu terkecuali Gustinya jauh, itu berarti Allah, Allah. Nah, itu berarti panggil kayak kita manggil orang kalau jauh kan manggil nama. Tapi kalau sudah berhadapan kan nama nggak diucap, adanya Mas, Mbak, Pak D, jenengan, sampean, siro, Riko. Lah itu yang sudah diucap, nama nggak diucap. Jadi itulah perlunya belajar di dalam huruf ba. Jadi nanti syariat kalau mendengar pencerahan ini itu pasti bertentangan. Ibarat pencerahan itu kan cerah matahari, berarti ibarat matahari terbit dari barat. Jadi kalau ada pencerahan yang bertentangan, itu namanya matahari terbit dari barat. Nanti bergejolak kita, jiwa kita bergejolak antara iya dan tidak. Masa sih? Masa sih? Itu pasti. Rujukannya Al-Quran. Al-Quran itu benar isinya, asal menggalinya tahu, memaknainya tahu. Di dalam Al-Quran itu ada hukum fi'il amr, fi'il mudhari, fi'il madi. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu suku katanya itu loh, kata kerja, kata perintah, kata tanya, kata benda, terus kata apa itu namanya. Kalau menerangkan itu apa, itu kata apa, itu menerangkan ya. Ada kalimat menerangkan, ada kalimat bertanya, ada kalimat menjawab. Jadi bacalah Al-Quran. Kalau nggak bisa Arabnya, bahasa Indonesianya saja. Bahasa Arabnya ruwet. Bahasa Arabnya itu sangat ruwet, sulit sekali. Contoh, orang kalau mau berbahasa Arab itu satu wajib mempelajari ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu di dalamnya ada yang namanya idhar, idgham bihuna, bilahuna, iklab, ikhfa, mad. Ya, itu mad tobi'i aja yang dibaca panjang itu sangat banyak. Ada mad tobi'i, ada mad far'i, ada mad wajib, ada mad tawil, ada mad tawilah, ada mad lazim, kilmi musakol, ada mad jaiz. Banyak sekali. Jadi nggak usah pakai bahasa Arab mumet. Mending bahasa Indonesia saja. Jadi Al-Quran itu kan ada Arab, sebelahnya kan ada bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesianya itu dibaca dengan sistem subjek, predikat, objek. Pasti jelas hasilnya. Ya, cukup sekian. Barangkali nanti kurang jelas, tulis komen di bawah ini ya. Oke, cukup sekian. Barangkali banyak yang belibet, yang nggak jelas, ya komen aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.